Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita tetap bersuka cita. Meskipun Bapak Ibu masih di rumah dan dimanapun Bapak Ibu berada, tetaplah percaya. Karena kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan tidak terbatas. Kasih-Nya terus mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Oh, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Oh, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersembah Dia. Haleluya.
Tuhan-Mu. Oh, Dia layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas, lebih luas. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi, lebih luas, haleluya. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku, oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kembali kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Kau mau urapi kami semua. Kami yang sudah menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Dan jikalau sebentar kami akan bersuka cita memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau hadir atas jemaat-Mu di rumah dan dimanapun berada. Kami tetap percaya Engkau melindungi dan menjaga. Dan Engkau senantiasa memberikan sukacita dan rasa aman bagi jemaat-Mu ya Bapa. Demikian kami juga Tuhan yang pada pagi hari ini. Kami yang memuji memuliakan nama-Mu. Engkau demikian juga kami akan mendengar kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu Bapak Gembala Yohanes Tuhan. Biarlah kami semakin diteguhkan, dikuatkan iman percaya kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa hidup kami tetap aman dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bila kita semua yang percaya boleh bersama-sama berkata, amin. Sekali lagi katakan, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Haleluya, Yesusku dahsyat. Sama-sama. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya.
selama-lamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan, dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbang sekali lagi. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Kau yang terhebat, kau yang terhebat, kau yang terbesar, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya. Hanya tetap di dalam Dia kita akan beroleh kemenangan. Sebab hanya di dalam nama-Nya Tuhan akan selalu beserta dalam hidup kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Firman terangi jalanmu, berisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, haleluya. Kebenaran yang bebaskan. Kebenaran yang bebaskan. Selalu berikan ku kekuatan. Hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku. Setia menjaga dalam kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya, hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Katakan dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan suara-suara bagi Allah kita. Haleluya. Sebab kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dan hanya di dalam namanya kita akan beroleh ketenangan, kita akan beroleh damai sejahtera. Sebab Allah kita Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Apapun keadaan dan situasinya, tetaplah percaya kepada Allah kita. Allahku yang setia. Syukur. Syukur. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, jangan pernah takut dan khawatir, sebab Allah selalu hadir. Allah selalu beserta dengan kita. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami tetap kuat bersama-Mu, Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Engkau hadir, Tuhan. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut,
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur, kami boleh menyembah, kami boleh mengagungkan dan kami boleh bersuka cita dan bersorak-sorai bagi Engkau. Jika sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, urapi Bapak Gembala Yohanes, dan biarlah Tuhan firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Ajar kepada kami untuk tetap setia, ajar kepada kami untuk tetap selalu Tuhan mengiring Engkau. Situasi dan keadaan dunia ini semakin tidak aman Tuhan, tetapi kami tetap percaya. Hanya Engkau Tuhan yang melindungi dan menjaga kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kasih-Mu, kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu selalu melimpah dan menyertai hidup kami. Setiap kami yang percaya dan setiap kami yang senantiasa mengiring Engkau Tuhan. Senantiasa Tuhan berikan damai sejahtera dan Tuhan berikan kekuatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah kita semua yang percaya dan dengan iman serta sungguh-sungguh. Biarlah pada pagi hari ini kita mau meyakini janji Tuhan ya dan amin atas hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara semua dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat hari Minggu dan selamat kita beribadah kembali. Mungkin ada yang pernah dengar cerita tentang lonceng berdarah, kisahnya yang seperti ini. Pada zaman ketika masih ada banyak kerajaan di muka bumi ini, ada seorang ibu yang sudah cukup tua umurnya, tinggal bersama anaknya yang laki-lakinya yang muda, dan mereka tinggal bersama-sama dalam sebuah kerajaan. Sang ibu ini mengalami depresi yang cukup berat, bukan karena mereka hidup dalam kemiskinan, tetapi karena tingkah laku daripada kehidupan anaknya, laki-lakinya satu-satunya yang buruk. Dia melakukan begitu banyak kejahatan, sehingga seringkali harus bolak-balik masuk penjara. Dan setiap hari ibu ini tidak lupa berdoa untuk anak ini,
supaya Tuhan menjamah hatinya dan mengubah perilakunya. Tetapi bukannya dijawab sama Tuhan seperti yang dia inginkan, malah sebaliknya pemuda ini semakin lama semakin berbuat jahat dalam hidupnya. Hingga suatu ketika dia melakukan kejahatan dan nasib buruk menimpa hidupnya, dia ketangkap dan kemudian dia diajukan di pengadilan. Di pengadilan itu hakim yang sudah berulang kali mengadili daripada keburukan atau kejahatan pemuda ini akhirnya memutuskan pemuda ini untuk dihukum mati karena kejahatannya yang tidak pernah berubah seperti itu. Pengumuman untuk dihukum mati disampaikan ke seluruh penjuru kerajaan yang ada sehingga semua orang tahu bahwa pemuda ini akhirnya dihukum mati. Dan kabar yang sangat-sangat menyedihkan ini terdengar oleh ibu yang sudah berumur tua ini. Dia berusaha untuk mendatangi pembesar atau pejabat daripada pengadilan itu dengan segenap kekuatannya dia memohon belas kasihan untuk bisa mengampuni, tidak menghukum mati daripada anaknya yang berbuat jahat itu. Tapi sayang pejabat ini menolak permintaan daripada sang ibu ini. Seperti biasa ketika ada seorang yang dihukum mati dalam kerajaan itu dimulai dengan membunyikan lonceng yang ada di wilayah itu yang besar sehingga semua orang tahu ketika lonceng itu dibunyikan berarti hukuman mati sedang dijalankan. Dan pada hari di mana hukuman mati itu dilakukan, Al-Qudus sudah siap memenggal kepala daripada pemuda ini, tinggal menunggu petugas yang membunyikan lonceng yang ada di situ. Ketika petugas ini berusaha menarik lonceng itu tidak berbunyi sama sekali. Dan dia berusaha berkali-kali membunyikan lonceng itu tetapi tetap saja lonceng itu tidak mengeluarkan suaranya. Petugas dari penarik lonceng ini agak sedikit bingung dengan keadaan yang tersebut karena dia belum pernah mengalaminya. Sampai ketika dia melihat sebuah keanehan, tali di mana untuk menarik bandul lonceng itu tiba-tiba dilumuri darah dari atas. Melihat kejadian itu, petugas penarik lonceng ini berusaha untuk mencari penyebabnya dan dia naik ke atas menara lonceng itu. Dan dia menemukan ibu tua ini sedang mengikatkan dirinya di bandul lonceng tersebut. Sehingga ketika bandul lonceng itu ditarik, kepala ibu ini yang terbentur dengan lonceng itu. Sehingga tidak menghasilkan bunyi tetapi ibu kepala ini jadi pecah. Dan dia sudah menjadi mayat di atas sana terikat dengan lonceng tersebut. Kemudian petugas lonceng ini memberitahukan semuanya kepada Al-Qudus yang ada, kepada pejabat yang ada, mayat daripada wanita ini diturunkan dan ketika semua orang melihat mayat wanita ini meneteskan air mata, melihat betapa besarnya cinta kasih sang ibu kepada anaknya. Ketika pemuda ini melihat kejadian itu dia hanya bisa menangisi mayat ibunya yang berusaha untuk membatalkan hukuman mati buat dirinya. Inilah gambaran kasih karunia yang sangat luar biasa di mana sebuah karya besar diberikan sesungguhnya kepada seseorang yang tidak layak untuk mendapatkannya. Bukankah hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita ketika Tuhan Yesus mati buat kita, di mana kita ini seharusnya yang dihukum, tapi dia yang mengambil tempatnya buat kita semuanya. Oleh karena itu tidaklah salah seorang pendeta dan penulis yang bernama Eugene Yolan Peterson, dia pernah menuliskan begini tentang kasih karunia. Gereja adalah arena utama di mana kita belajar bahwa kemuliaan tidak terdiri dari apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi dalam apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Ketika kita bicara tentang gereja bukan bicara tentang sebuah gedung, tetapi diri kita masing-masing. Karena firman Tuhan mengatakan kita ini adalah bait Allah. Dan ketika kita bicara tentang kasih karunia Tuhan, bukan bicara tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Dan hari ini kita mau bicara tentang itu, betapa dahsyatnya kasih karunia itu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita, dalam sebuah peristiwa yang menarik, yang ditulis di dalam perjanjian lama,
yaitu peristiwa tentang Daud dan Mephiboset, di mana di situ jelas sekali mengutarakan atau menggambarkan tentang kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup ini, di mana kisah itu ditulis 2 Samuel pasal yang ke-9. Saya akan bacakan secara keseluruhan 2 Samuel pasal 9 berbunyi demikian. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba, ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkau Siba? Jawabnya, hamba Tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan, ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik keluarganya akan kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu. Dan harus membawa masuk tuannya supaya cucu tuanmu ini ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu ini akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Menarik sekali di dalam ayat yang satu dimulai dengan keinginan Daud untuk melakukan atau menunjukkan kasih kepada salah satu keturunan Yonatan. Ketika saya mempelajari kata kasih dalam teks aslinya ditulis dengan kata keset yang sejujurnya lebih tepat kalau diterjemahkan dengan kata anugerah. Sebuah pemberian tanpa syarat, tanpa melihat tanpa menilai apakah orang itu layak atau tidak menerima anugerah itu, menerima pemberian itu. Bukankah itu yang sering Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Bicara tentang bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Layak atau tidak, anugerah itu tetap diberikan kepada kita. Daud tidak bertanya apakah ada seorang yang masih layak menerima anugerah itu. Yang dia cuma tanyakan adalah apakah ada seseorang yang masih tinggal di dalam keturunannya Daud sehingga dia bisa menunjukkan anugerah itu dalam kehidupan orang tersebut. Ketika Siba hamba Saul, salah satu hamba Saul yang masih ada di situ, diberi pertanyaan ini oleh Daud, dia mengatakan memang ada satu, tetapi Siba memberitahukan tentang kondisi daripada orang ini. Dia cacat kakinya. Dengan kata lain, Siba ingin menunjukkan bahwa orang ini sebetulnya tidak layak untuk dikasih anugerah itu. Kalaupun nanti ditaruh di dalam istana raja, akan membuat jelek istana raja. Akan membuat pemandangan di istana Raja Daud menjadi buruk. Karena orang ini cacat. Dan memang kecacatan daripada Mephiboset ini karena pada waktu dia umur 5 tahun dijatuhkan oleh inang pengasuhnya. Kisahnya bisa Anda baca dalam 2 Samuel pasal 4. Dengan sangat jelas firman Tuhan menuliskan bahwa Daud bertanya, di manakah dia? Daud tidak bertanya,
seberapa parah cacatnya. Oh ini gambaran kasih karunia. Tidak peduli dia cacat, tidak peduli seberapa parah dia cacat. Cocok enggak dia tinggal di istana. Daud cuma tanya di mana dia berada. Dia ingin menunjukkan kasih karunia itu. Dari sini kita bisa melihat, bukankah Tuhan punya inisiatif untuk selalu menyatakan anugerahnya dalam kehidupan kita. Melimpahkan kasih anugerahnya kepada kita tanpa melihat, tanpa menilai. Apakah kita layak untuk bisa mendapatkan kasih anugerah itu. Kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Dari sini kita bisa melihat dan menemukan betapa dahsyatnya kasih karunia Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saya akan membahas 3 hal hebat, 3 hal dahsyat yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui kasih anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Yang pertama, kasih karunia itu membawa perubahan besar di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kasih karunia itu membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Ketika Siba ditanya di mana Mephiboset tinggal, dia tidak ditanya seberapa parah cacat yang dimiliki oleh Mephiboset. Lalu Mephiboset menunjukkan sebuah tempat yang namanya Lodebar. Secara geografis Lodebar itu terletak sangat jauh dari Yerusalem. Bahkan dari kata Lodebar saja, kalau dilihat dari teks bahasa Ibrani itu berarti bukan padang rumput. Artinya Lodebar ini tempat yang sangat tandus, yang tidak terkenal. Bukan tempat yang nyaman untuk ditinggali, bukan tempat yang enak untuk tinggal di sana, untuk settle down di sana, untuk hidup di sana. Dan kalau melihat dari kondisi yang ada, memang itu yang dilakukan oleh begitu banyak orang yang seperti Mephiboset. Di zaman kerajaan timur saat itu, ketika ada dinasti raja yang baru yang muncul dan menguasai sebuah kerajaan, maka keluarga raja, siapapun mereka, kalau masih ada kaitannya dengan keluarga raja sebelumnya, maka mau tidak mau semua keluarga raja itu akan dibinasakan. Akan dibunuh semua supaya tidak memicu yang namanya pemberontakan. Dan biasanya kalau ada keluarga raja, salah satu aja keluarga raja yang masih tinggal hidup, mereka akan tinggal begitu jauh dari ibu kota, di tempat-tempat yang tidak terkenal, bahkan bila perlu di tempat yang tandus, yang banyak orang tidak mau tinggal di situ. Dan Mephiboset tinggal di situ untuk menjamin keselamatan hidupnya. Dia tinggal di tempat yang tandus seperti itu, supaya dia tidak diburu dan dibunuh. Sebagai salah satu keturunan daripada Raja Saul yang merupakan dinasti raja sebelum Daud bertakhta, maka Mephiboset tahu bahwa dia harus menyelamatkan dirinya. Coba renungkan sejenak, bukankah sebagai orang-orang yang hidup di bawah keturunan Adam, kita pun adalah orang-orang yang mendapatkan penghukuman kekal dari Tuhan. Dan seringkali kita hidup jauh dari Tuhan karena kita tidak mau mendapatkan dampak dari hukuman itu. Karena kita hidup di bawah kuasa penghukuman itu, maka kita seringkali hidup jauh dari Tuhan. Tetapi karena inisiatif Tuhan, maka kita ditemukan oleh Tuhan. Dan Tuhan melimpahkan anugerah itu. Menarik sekali. Ketika Mephiboset ditemukan, saya yakin meskipun tidak ditulis secara detail di dalam Alkitab, saya bisa membayangkan bagaimana ketakutan Mephiboset ketika dia melihat tentara Raja Daud sampai di depan pintu rumahnya dan menemukan dia di sana. Dia akan berpikir, inilah akhir hidupku karena aku ditemukan. Karena dia sudah tahu ini kebiasaan daripada raja-raja di kerajaan timur. Ketika raja itu bertakhta, dia akan cari seluruh keluarga raja sebelumnya untuk dibinasakan. Dan dia tahu suatu ketika dia akan menghadapi hal itu dalam hidupnya. Jadi ketika dia datang dan kemudian menghadap Raja Daud di istananya, dan Raja Daud bertanya, apakah kamu Mephiboset? Mephiboset, iya. Dia berkata, iya, aku ini hamba-Mu Tuhan.
Dan dia berpikir, wah sebentar lagi kepalaku hilang. Sebentar lagi kepalaku dipenggal. Oleh karena itu Daud berkata, jangan takut. Kenapa? Karena Daud tidak akan melakukan hal itu. Malah sebaliknya dia akan melimpahkan anugerah itu. Kasih karunia itu di dalam hidup Mephiboset. Makanya tidak salah Mephiboset berkata, menyamakan dirinya sebagai anjing mati. Kenapa dia dipedulikan seperti anjing mati? Di mana artinya dia ini orang yang sebetulnya tidak perlu dihiraukan, tidak berguna, tidak perlu diperhatikan. Dibiarkan saja nanti mati sendiri seperti itu. Tapi dia mendapat perhatian yang begitu besar dari Daud. Perhatikan, awalnya kita tahu Mephiboset sebagai cucu Raja Saul, dia harus menyelamatkan dirinya, tinggal di tempat yang begitu tandus, yang tidak terkenal, jauh dari keramaian, untuk bisa tetap berjuang keras jalan hidupnya di situ. Tapi sekarang dia dipindahkan di istana raja. Di mana dia diangkat sebagai salah satu anak raja di situ. Bahkan ketika dia di tempat yang tandus mungkin dia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Karena dari kata Lodebar bukan padang rumput, berarti sebuah tempat yang tandus yang tidak terkenal. Dia mungkin harus berjuang keras untuk mencukupi kebutuhannya. Tetapi ketika dia mendapatkan anugerah itu, dia akan terus makan sehidangan dengan raja. Dia akan diperlakukan sama seperti anak raja. Dan saya yakin kita semua dapat gambaran yang besar bagaimana seorang raja itu makan. Apa saja yang dihidangkan ketika seorang raja dan keluarganya makan. Saya pernah melihat sekilas di YouTube tentang bagaimana pesta atau makan-makan ala raja orang yang ada di Timur Tengah. Raja-raja yang bertakhta di Timur Tengah. Saya sampai geleng kepala, begitu banyak menu makanan yang ada di situ dan mereka bisa menyantapnya semua tanpa harus takut. Tanpa harus sungkan karena begitu banyak menu yang mereka bisa nikmati. Mungkin tidak sama seperti kita. Apalagi di masa-masa yang seperti ini. Ada makanan, ada nasi, ada sayur saja, kita sudah bersyukur seperti itu. Tetapi kebutuhan yang dihadapi oleh Mephiboset semuanya tersedia luar biasa. Dulunya dia harus berjuang untuk jalani hidupnya di tempat yang tandus. Sekarang dia jalani hidupnya di dalam sebuah kemewahan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Izinkan saya mengutip tulisan seorang penginjil yang cukup terkenal dari Inggris, di mana Tuhan memanggil dia menjadi penginjil di Cina di tahun 1800-an. Orang ini bernama James Hudson Taylor. Dia pernah berkata begini, saya tidak lagi cemas dan takut tentang apapun. Karena saya menyadari Tuhan mampu melaksanakan kehendaknya dan kehendaknya adalah milik saya. Tidak masalah di mana Tuhan menempatkan saya atau bagaimana caranya. Itu lebih baginya untuk dipertimbangkan daripada saya. Jadi dia berkata begini, kemanapun Tuhan menempatkan saya tidak usah pikirkan itu, saya tidak usah bingung. Karena nanti yang mikirkan semuanya Tuhan. Bukan saya yang mikirkan itu semuanya. Karena dalam posisi yang paling mudah, dia memberi saya anugerah. Dan dalam posisi yang paling sulit pun, anugerahnya cukup bagiku. Hudson Taylor, dia berkata, anugerah Tuhan itu luar biasa. Dimanapun dia ditempatkan, dia tidak akan pernah kekurangan. Kenapa? Karena dia tahu anugerah Tuhan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Yang kedua, kasih karunia Tuhan itu membawa berkat yang tidak terbatas di dalam hidup ini. Sekali lagi bagian yang kedua, kasih karunia Tuhan membawa berkat yang tidak terbatas di dalam hidup ini. Perhatikan, saya tertarik dengan perkataan Daud kepada Mephiboset yang berkata begini, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saya yakin
sebagai raja, Saul pasti punya banyak begitu properti, banyak begitu ladang sebelumnya. Tetapi ketika dia harus turun dari taktanya, maka mau tidak mau semua ladangnya itu akan diambil balik oleh raja yang baru. Dan Daud juga memerintahkan Siba bekerja di ladang Saul itu dengan seluruh anaknya, dengan seluruh hambanya. Dikatakan anak laki-laki Siba ada 15, hambanya 20. Jadi Mephibosheth tidak perlu khawatir nanti siapa yang akan mengelola ladang itu karena semuanya sudah disiapkan oleh Daud. Dan otomatis semua yang ada di rumah Mephibosheth itu bekerja. Semua di rumah Siba bekerja untuk Mephibosheth. Jadi apapun kebutuhan Mephibosheth semuanya tersedia melalui ladang yang dia miliki. Tetapi dia tidak perlu takut lagi. Kenapa? Karena Raja Daud berkata, engkau tetap makan sehidangan dengan aku. Menarik sekali, saudaraku. Anugerah yang dilimpahkan oleh Daud itu tidak terbatas dalam kehidupannya Mephibosheth. Terus menerus dilimpahkan, diberikan secara maksimal dalam kehidupannya. Saya teringat sebuah kisah dari seorang guru dan pengkhotbah yang cukup terkenal di Inggris di tahun 1800-an yang bernama Rowland Hill. Rowland Hill ini orangnya baik sekali, murah hati, dan dia bertemu dengan seorang yang punya sifat yang sama dengan dia, murah hati. Rowland Hill punya begitu banyak teman-teman pendeta yang ada di daerah-daerah yang miskin. Saat itu Inggris masih banyak kemiskinan terjadi. Seorang yang murah hati ini ingin mempersembahkan atau memberikan uang sekitar 100 pound sterling, zaman itu besar sekali, kepada seorang pendeta yang hidup di daerah yang sangat-sangat kurang, sangat-sangat kering. Lalu Rowland mulai berpikir kalau dikasihkan semua itu nanti sangat besar dan mungkin juga akan membuat yang nerima tidak bijaksana untuk menggunakan itu semuanya dengan baik. Lalu Rowland mengirimkan hanya 5 pound sterling lebih dulu. Tetapi ketika dia mengirimkan uang tersebut, dia kasih pesan sangat singkat dalam sebuah amplop itu dengan tulisan lebih banyak selanjutnya. Kalimat itu sederhana sekali. Lebih banyak selanjutnya. Di minggu selanjutnya Rowland Hill juga mengirimkan kembali 5 pound sterling. Minggu kedua, minggu ketiga dengan pesan yang sama. Sampai akhirnya 100 pound sterling itu dikirimkan semuanya. Total semuanya. Bapak Ibu, kasih anugerah Tuhan itu konsepnya seperti itu. Lebih banyak selanjutnya akan datang dalam kehidupan kita. Lebih banyak selanjutnya akan datang dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan 2 ayat di dalam Roma pasal 8 ayat 32 yang pertama. Tapi saya ambil dari Jewish Bible. Saya bahasa Indonesia kan. Jadi Alkitabnya bahasa Yahudi. Dia yang bahkan tidak menyayangkan putranya sendiri. Tetapi menyerahkan atas nama kita semuanya. Mungkinkah setelah memberi kita putranya, dia tidak akan memberi kita semua yang lain juga? Kalau Tuhan sudah memberikan anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita, keselamatan, Alkitab mengatakan dia juga memberikan anugerah-anugerah yang lain. Dia tidak akan berhentikan anugerah itu. Karena yang lebih banyak selanjutnya Tuhan akan terus berikan dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak hanya berhenti pada satu titik saja, pada satu hal saja. Tetapi lebih besar. Memang keselamatan itu kalau boleh saya katakan kasih karunia Tuhan yang ultimate. Yang paling pokok, paling penting dalam kehidupan kita. Karena saya yakin setiap orang itu butuh yang namanya keselamatan dalam hidupnya. Tetapi kasih karunia Tuhan, pengorbanan Kristus di atas kayu salib tidak hanya menyediakan keselamatan. Ada begitu banyak kasih anugerah Tuhan yang lain yang nanti akan dilimpahkan dalam kehidupan kita.
Izinkan saya mengutip tulisan seorang pendeta, penulis, dan pembuat acara televisi rohani yang cukup terkenal dari Amerika yang bernama Charles Fraser Stanley. Dia pernah berkata begini, anugerah Tuhan adalah konsep penting bagi orang percaya untuk mengerti. Dia dengan bebas menawarkan bantuannya kepada umat manusia karena Yesus. Pengorbanannya di kayu salib memberi pengampunan dan keselamatan bagi siapa saja yang percaya. Dengan kata lain dia berkata begini, kasih karunia Tuhan itu selalu ditawarkan kepada setiap orang percaya. Dan dia bebas untuk memberikannya dalam kehidupan kita. Memang tidak hanya tentang pengampunan keselamatan, tapi lebih banyak lagi yang akan, lebih banyak selanjutnya lagi yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita lihat betapa dahsyatnya kasih karunia Tuhan itu. Dia akan memberikan sebuah pemberian yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga, yang terakhir. Kasih karunia Tuhan mengingatkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Sekali lagi, kasih karunia Tuhan mengingatkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya tertarik dengan kalimat bagian yang terakhir dari kisah Mephiboset ini. Di mana dengan jelas dituliskan, adapun keduanya, kedua kakinya timpang. Perhatikan dan renungkan, meskipun Mephiboset diangkat menjadi anak dari Daud, tinggal bersama-sama dengan Daud di kerajaannya, di istananya. Tetapi Mephiboset tidak pernah berubah kondisinya, dia tetap timpang. Dia tetap menggunakan tongkat penyangga untuk dia bisa berjalan dengan baik. Meskipun dia masuk di dalam kerajaan keluarga besar Daud. Dia tidak bisa lepas dengan tongkat penopangnya untuk dia bisa berjalan. Coba kita lihat gambarnya. Ketika ada makan malam di keluarganya Daud, anak-anak Daud kumpul bersama-sama dengan Daud di situ. Kemudian ada Absalom yang datang bersama, duduk di situ dengan rambutnya yang begitu indah, yang terurai dari atas sampai bawah, yang mungkin bagi kita paling cocok dibuat untuk iklannya shampoo. Lalu ada Amnon yang paling pandai dan paling cerdas juga tinggal di situ bersama-sama. Ada Taman putri Daud yang cantiknya luar biasa, ikut makan bersama-sama. Lalu ada Salomo yang paling bijak juga ikut berkumpul bersama-sama. Lalu ada juga Mephiboset yang tidak sempurna itu. Yang terpincang-pincang jalannya dan bunyi klotak-klotak karena tongkat penyangga untuk dia bisa berjalan yang dia harus pegang terus dan tidak bisa lepas dari hidupnya. Kakinya tetap timpang. Demikian juga dengan kita harus jujur mengakui ada banyak ketidaksempurnaan dalam kehidupan kita. Dan perhatikan, ketidaksempurnaan itu bukan berarti kasih karunia dalam kehidupan kita berkurang. Tidak berlaku. Bukan berarti bahwa ada orang yang di sana mendapatkan kasih karunia Tuhan yang jauh lebih baik dari kita. Ketidaksempurnaan kita itu menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Menyadarkan kita siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Sehingga kita bisa memahami kita hidup hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Ketidaksempurnaan kita jangan membuat kita minder, jangan kita membuat kita rendah. Jangan membuat kita menganggap bahwa Tuhan tidak memberikan kasih karunia, tidak melimpahkan kasih karunia dalam kehidupan kita. Izinkan saya mengutip tulisannya Timothy J. Keller, seorang pendeta teolog, dia pernah berkata gini, Injil mengingatkan bahwa saya ini adalah orang yang cacat, sehingga Yesus harus mati buat saya. Itu karena dia sangat mencintai saya dan saya berharga di matanya. Hal ini membentuk saya untuk tetap hidup di dalam kerendahan hati. Kenapa? Karena kita ditebus di dalam ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan itu membuat kita harus tetap rendah hati. Tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan ini. Sebab tidak ada satupun yang bisa saya unggulkan dalam hidup saya. Tidak ada satupun yang bisa saya buktikan kalau saya hidup jauh lebih baik dari siapapun. Sebab itu semuanya berkat anugerah Tuhan. Jadi betapa luar biasanya anugerah Tuhan.
Kasih anugerah Tuhan dilimpahkan kepada kita tidak dinilai apakah kita layak atau tidak. Kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita bukan berarti ketidaksempurnaan kita itu nanti diubahkan menjadi sempurna untuk saat ini. Nanti di sorga kita akan sempurna secara penuh. Kasih karunia Tuhan mengajarkan kita untuk hidup di dalam kerendahan hati. Jadi sekarang kita tahu betapa dahsyatnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kasih karunia Tuhan membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Dulu kita adalah orang yang dihukum Tuhan. Sekarang kita dimasukkan sebagai anaknya Tuhan. Sebagai salah satu penghuni kerajaan surga. Dan bahkan bukan cuma penghuni, tapi menjadi anak daripada Sang Bapa. Mendapatkan fasilitas penuh kerajaan surga dalam kehidupan kita. Yang kedua, kasih karunia membawa berkat tidak terbatas dalam kehidupan kita. Akan dapat lebih banyak lagi selanjutnya yang Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan bukan hanya sebatas satu atau dua hal yang nanti Tuhan limpahkan. Bahkan kalau kita renungkan, kalau kita bisa jalan hidup kita sampai detik ini, kalau kita masih bisa bernafas, kalau kita masih bisa beraktivitas, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan terus limpahkan, akan jauh lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, kasih karunia Tuhan mengingatkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Kasih karunia Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ada ketidaksempurnaan yang harus kita jalani, yang harus kita terima. Sehingga membuat kita untuk tetap rendah hati. Dan kita tidak perlu membuktikan. Kita harus jauh lebih baik dari siapapun juga. Karena kita hidup hanya oleh karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia. Aku hidup dalam kemuliaan-Mu. Kau izinkan aku menjadi anak-Mu. Bukan karena kuat ataupun hebatku, hanya karena kasih sayang-Mu. Ku terima semua janji-Mu. Kau izinkan ku mendapatkan kemuliaan-Mu. Ajaib dan perkasa kuasa-Mu, oh Tuhan. Betapa besar kasih-Mu padaku. Semua hanya karena kasih karunia-Mu. Semua hanya karena kebaikan-Mu. Bukan karena apa yang telah ku buat dalam hidupku, namun karena apa yang Kau buat bagiku. Ku terima semua janji-Mu. Kau izinkan ku mendapatkan kemuliaan-Mu. Sungguh ajaib dan perkasa kuasa-Mu, oh Tuhan. Betapa besar kasih-Mu padaku. Semua hanya karena kasih karunia-Mu. Semua hanya karena kebaikan-Mu. Bukan karena apa yang telah ku buat dalam hidupku, namun karena apa yang Kau buat bagiku. Katakan semua
kasih karuniamu semua hanya karena kebaikanmu, bukan karena apa yang telah kubuat dalam hidupku, namun apa yang kau buat bagiku. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami itu karena kasih karuniamu dalam hidup kami. Dan kami yakin kasih karuniamu tidak terbatas dalam kehidupan kami. Engkau terus bahkan merencanakan melimpahkan lebih lagi kasih karunia itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat perubahan yang besar dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami dalam ketidaksempurnaan kami, Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap memperhatikan kami. Engkau tetap peduli dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih sehingga kami boleh sadar, kami boleh menempatkan diri kami sebagai anak-anak-Mu. Bukan sebagai orang-orang yang belum diselamatkan, tapi orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan biarlah kami berlaku seperti orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia. Berdoa untuk setiap kami yang ada dimanapun kami berada. Tuhan memberkati perjalanan hidup kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati pernikahan kami, berkati keluarga kami. Berkati setiap apa yang kami kerjakan lakukan. Biarlah Engkau terus memberkati kami. Berkati masa depan kehidupan kami. Kami yakin Tuhan segala apa yang kami butuhkan perlukan, Engkau Allah penyedia dalam hidup kami. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan dan memberikannya tepat pada waktunya. Sehingga kami tidak pernah berkekurangan, tapi kami semakin berkelimpahan di dalam Engkau. Apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, Engkau memberkati pekerjaan kami Tuhan. Engkau membuatnya berhasil dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati segala berkat yang luar biasa itu. Kasih karunia yang tidak terbatas itu ada dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Engkau Yehova Rafa buat kami. Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami pertaruhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Mereka boleh melakukan setiap aktivitas kegiatan mereka dengan baik. Dan mereka boleh kembali memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Buka jalan untuk setiap masalah persoalan yang kami hadapi. Apapun persoalan yang kami hadapi Tuhan, Engkau selalu menyediakan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dan kami yakin di masa-masa yang paling sulit sekalipun hari ini, kami yakin kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Dan kasih karunia-Mu Engkau limpahkan, tidak terbatas dalam kehidupan kami. Engkau melindungi kami dari segala virus yang ada. Sehingga kami boleh tetap jalan hidup kami dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Karena kami tahu pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa negara kami. Berkati pemerintah yang ada Tuhan. Berikan akal budi hikmat kebijaksanaan yang di sorga. Supaya mereka boleh mengambil setiap keputusan untuk terbaik buat setiap warga yang ada. Baik Indonesia maupun kota Surabaya secara khususnya. Berdoa untuk kota kami Surabaya, ketenangan kedamaian di dalamnya supaya kami tak boleh beraktivitas dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan rencana kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih mari saudaraku, kita mengatakan kita bersama-sama. Kita mau terima berkat Tuhan. Sama seperti firman Tuhan sudah katakan, Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap lumbung-lumbung kita. Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap segala usaha pekerjaan kita. Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor di tahun ini. Dan Tuhan akan mengangkat kita terus naik tinggi dan tidak pernah turun dalam hidup kita. Dan biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan.
terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar, Yesusku dahsyat, Yesusku